Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Roh Kudus, kami mohon dipinang penyertaan-Mu untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Urapi kami dengan roh hikmat pengertian, sehingga kami mampu memahami, mengenal pribadi Yesus Kristus, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari buka di dalam Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya kasih judul renungan kita hari ini adalah jangan takut. Tuhan berkata, janganlah takut. Sebelum Tuhan berkata jangan takut, Tuhan mendahului dengan kata ini, sebab aku ini Tuhan. Yang pertama, yang kedua Allahmu, yang ketiga memegang tangan kananmu. Tiga hal ini yang menjadi poin penting Bapak Ibu Saudara. Sebelum Tuhan berkata jangan takut, artinya kita harus merdeka dengan ketakutan. Merdeka dari ketakutan. Tentunya rasa takut juga pemberian daripada Tuhan. Tetapi yang Tuhan tidak mau kita dikuasai ketakutan, bahkan kita diintimidasi oleh ketakutan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu. Tiga hal ini kita akan belajar sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngerti tiga ini, kita akan menang dari ketakutan. Tapi kita akan belajar dulu dari kata takut. Apa itu takut? Dalam bahasa Ibrani itu yare, Y-A-R-E. Takut adalah jangan gemetar melihat realita musuh. Jadi Tuhan mengingatkan supaya kita jangan takut melihat realita musuh di depan kita. Atau saat ini jangan gemetar melihat situasi atau kondisi yang terjadi saat ini. Sebab aku Tuhan Allah dan memegang tangan kananmu. Tiga hal ini akan kita pelajari. Yang pertama adalah Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Tapi kalau orang asli itu mengatakan Yahweh, bangsa Israel, Yahweh. Mereka tidak berani memanggil Yahweh karena mereka merasa tidak layak. Dia Allah yang besar, Allah yang kudus, luhur, mulia. Oleh sebab itu mereka memanggil dengan empat huruf Yahweh. Dan itu semua huruf mati, konsonan. Artinya mereka sadar, kami ini siapa? Engkau Allah yang luhur, mulia, kudus, suci. Kata Yahweh artinya Bapak Ibu Saudara, itu adalah Allah eksis. Allah ada di setiap keadaan. Allah yang selalu eksis, selalu ada. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa dirinya itu adalah Allah yang eksis, Allah yang selalu ada, kapanpun, di setiap waktu dia selalu ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan jelaskan di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ini yang mendukung, menjelaskan arti kata Yahweh. Keluaran 3 ayat yang ke-14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Tentunya kita ingat kisah ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengutus Musa ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan mengutus kepada Musa. Apa jawab Musa? Dia menolak, dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak mampu, aku orang biasa, aku tidak mahir berbicara, aku kurang mampu dalam hal ini Tuhan. Dia menolak Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia berkata, kalau nanti bangsa Israel berkata kepadamu, siapa yang mengutus engkau? Siapa Allahmu, Tuhan yang mana? Jawab aku bagaimana Tuhan? Akhirnya Tuhan menjawab, aku
adalah aku. Ya, apa arti aku adalah aku? Ketika saya belajar firman ini, saya berpikir dalam bahasa Ibrani, ya 3 arti aku adalah aku. Dalam bahasa Indonesia 3 kata, tetapi kalau dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani bukan Yunani, itu cuma 1 kata, yaitu haya, H-A-Y-A. Arti haya adalah aku ada di masa lampau, aku ada sekarang, aku ada di masa depan. Itu arti kata haya. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa aku adalah aku. Aku ada di masa lampau, aku ada sekarang ini, dan aku ada di masa datang. Kata haya ini juga berarti, ada lanjutannya Bapak Ibu Saudara, aku ada di masa lampau, aku ada saat sekarang ini, dan aku ada di masa akan datang untuk yang pertama, berbelas kasihan kepadamu, yang kedua, untuk tolong kamu, dan yang ketiga, mengikat janji denganmu, dan yang terakhir, yang keempat, menyelesaikan segala sesuatu buat kamu. Tuhan mau mengatakan kepada bangsa Israel melalui Musa bahwa aku adalah aku. Aku ada di masa lampau, aku ada saat sekarang ini, aku ada di masa akan datang untuk berbelas kasihan kepadamu, untuk menolong kamu, untuk mengikat janji, dan untuk menyelesaikan segala sesuatu bagimu. Tentunya ini kabar yang sangat menggembirakan Bapak Ibu Saudara bagi bangsa Israel. Kita harus mengetahui kondisi bangsa Israel saat itu. Itu tidak mudah, mereka diperbudak puluhan tahun Bapak Ibu Saudara, bahkan ratusan tahun mereka hidup dalam perbudakan. Ini situasi yang tidak mudah. Mungkin mereka berkata dalam hatinya atau mengucapkan secara verbal, di mana engkau Tuhan Allah Israel? Kenapa hidup kami bangsa Israel yang katanya bangsa pilihanmu, kenapa hidup di dalam perbudakan seperti ini? Mereka mungkin sudah kehilangan harapan, iman, kasih. Mereka sudah putus asa Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya menjalani hidup, memang ini kenyataannya. Mereka sudah kehilangan pribadi Allah, realita Tuhan di dalam hidup mereka sudah tidak ada. Itu sebabnya Tuhan mengutus Musa untuk memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa aku adalah aku ada untuk kamu. Masa lampau, sekarang, dan akan datang. Aku ada untukmu, untuk berbelas kasihan, untuk menolong, untuk mengikat janji, bahkan untuk menyelesaikan segala sesuatu buat kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita kalau membaca Injil, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sering menemukan kalimat Tuhan tergerak hatinya oleh apa? Belas kasihan. Kalau Tuhan sudah berbelas kasihan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tentu diiringi dengan apa? Mujizat. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Setelah itu Tuhan mengadakan mujizat, yaitu luar biasa. Ketika Tuhan berkata, aku adalah aku ada di masa lampau, saat ini, sekarang, dan masa datang, untuk berbelas kasihan kepadamu, untuk memberikan mujizat kepadamu, dan aku akan tolong kamu, aku mengikat janji kepadamu, dan aku akan menyelesaikan segala sesuatu buat kamu. Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi pokok yang penting. Kita harus mengakar dalam hal ini. Kita harus ngeh tentang realita Tuhan, siapa Tuhan kita, jati diri Tuhan kita harus paham. Kalau tidak, kita akan terlindas oleh ketakutan, keganasan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerti dulu siapa Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang eksis, Dia Allah yang selalu ada, masa lampau, sekarang ini, dan akan datang. Dia memberi belas kasihan, Dia menolong, Dia mengikat janji, dan Dia menyelesaikan
segala sesuatu. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita yang bertindak Bapak Ibu Saudara, Allah menyertai, Allah berbelas kasihan, Allah akan menolong langkah hidup kita. Allah terus mengikat janji. Janji Allah berbeda dengan janji manusia. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Dia akan menepatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Dia akan menyelesaikan, terus kerjakan bagian kita. Tuhan akan membantu menyelesaikan. Pernah ingat ya, saya pernah sampaikan ada dinamo, ada kekuatan dari dalam, supaya kita bisa menyelesaikan segala sesuatu sampai garis akhir. Itu yang pertama, kata Tuhan, Yahweh. Sekarang kita akan belajar yang kedua, Allah. Kata Allah dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Arti kata ini adalah Allah yang unggul, Allah yang selalu menang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan berkata janganlah takut, diawali dengan sebab aku ini Tuhan, aku Allah yang eksis, aku Allah yang selalu ada di masa lampau, sekarang ini dan akan datang, untuk berbelas kasihan, untuk menolong, untuk mengikat janji, untuk menyelesaikan segala sesuatu. Dan yang kedua, Allah Elohim, aku adalah Allah yang unggul, aku Allah yang menang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Allah yang unggul, Allah yang selalu menang. Kebiasaan Allah adalah selalu apa? Menang. Allah yang unggul dan Allah yang selalu menang. Kalau kita tahu bibit unggul Bapak Ibu Saudara, tentu bibit itu lebih dari bibit-bibit yang lainnya. Dia unggul dari yang lainnya. Kalau dicek dengan bibit-bibit yang lainnya, dia lebih kualitasnya lebih bermutu, bibit unggul. Kalau Allah unggul, artinya Allah itu punya kualitas di atas rata-rata. Usah dipertanyakan kredibilitas Allah yang kita sembah. Dia Allah yang unggul, Dia Allah yang selalu menang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus pegang firman iman ini. Kalau kita bersama Allah, berjalan bersama Allah yang selalu menang, tentunya kita tidak akan khawatir, tentunya kita tidak akan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjalan bersama Allah yang selalu menang, Allah yang unggul. Ingat Daud Bapak Ibu Saudara, ketika melawan Goliat, semua orang Israel yang dipimpin Saul waktu itu, mereka ketakutan melihat perkataan cemooh seorang Goliat. Tetapi ketika Daud datang mendengar cemooh itu, dia berkata, siapa orang itu berani mencemooh Allah yang hidup? Dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang unggul, Allah yang selalu menang. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara, ketika Daud maju hanya dengan satu umban, Goliat terkalahkan. Dia tahu Allah yang aku sembah adalah Allah yang unggul, Allah yang selalu menang. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sebab aku Tuhan, aku Allah, aku selalu memegang tangan kananmu. Kata memegang dalam bahasa Ibrani itu hasad. Dia bukan cuma memegang Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah mengikatkan dirinya dengan kita. Mungkin kita berpikir hanya memegang kita, tidak Bapak Ibu Saudara. Kata hasad bukan cuma memegang tangan kanan, tetapi dia mengikatkan diri kita, mengikatkan dirinya dengan kita. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita tidak sendiri, kita selalu diikatkan dengan pribadi Allah yang unggul, Allah yang selalu menang, Allah yang eksis, yang selalu ada di masa datang sekarang, di masa lampau sekarang akan datang. Allah selalu ada untuk berbelas kasihan, untuk menolong, untuk mengikat janji, bahkan untuk menyelesaikan segala masalah. Tentunya bersama kita Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan, tiga hal ini kita harus mengerti realita Tuhan, siapa Allah yang kita sembah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan merdeka dari ketakutan. Kita tidak akan gemetar melihat situasi kondisi saat ini. Kita akan tertawa menatap masa datang Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena kita bersama
Allah yang unggul, Allah yang selalu menang bersama kita. Kalau Allah yang bersama kita, Allah yang selalu menang, siapa lawan kita? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita harus ingat betul firman iman, kita harus memahami pribadi Allah yang kita sembah. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucap syukur untuk firman petang hari ini Tuhan. Memberi kekuatan kepada kami supaya kami merdeka dari ketakutan, karena kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu ada, masa lampau, sekarang, saat ini, bahkan akan datang. Engkau Allah selalu ada, memberi belas kasihan kepada kami, menolong kami, yang sudah mengikat janji kepada kami, bahkan menyertai, menyelesaikan segala sesuatu untuk kami. Terima kasih Tuhan, supaya mulai saat ini kami tidak diintimidasi oleh ketakutan, tetapi kami beroleh kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap masalah, setiap tantangan, setiap proses berada dalam hidup ini, dan kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih urapi umat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua kami diberkati dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.